Ini katanya hidup lonte. Jadi salah satu kesalahan orang medsos itu satu ya. Anda kalau tahu konteks asli kalimat saya hidup lonte, itu harusnya Anda berterima kasih sama saya. Tapi jeleknya orang framing yang dipotong hanya hidup lonte tok. Tak kasih tahu, ngomong ini tadi ngomong. Katanya pelanggannya cahiki. Kalimat itu awalnya apa? Sebelum kita kajian. Dulu di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, itu ada calon anggota DPR ditangkap sama KPK. Anda tahu barang buktinya apa? 80.000 amplop, satu amplop isinya 25.000. 80.000 amplop, satu amplop berapa? 25.000. Saya bilang waktu itu, suara rakyat 5 tahun dibayar 25.000. Sementara lonte yang paling murah 1 jam 200.000. Berarti lebih mahal lonte daripada suara rakyat. Makanya saya bilang, DPR yang nyuap rakyat dengan cara seperti itu tidak lebih terhormat daripada. Maka saya bilang hidup. Konteksnya itu, Pak. Tapi salah bocah-bocah kayak ngene iki mau sing dipotong mong hidup. Soale pelanggane modar kowe. Biyen ning kae perbatasan Nganjuk karo Madiun iki jenenge apa ana kae? Guyangan. Kowe mesti hafal pelanggan to kowe. Aslinya itu. Jadi kalau orang melihat komplit ceramah saya waktu itu, saya justru membela kehormatan rakyat karena banyak calon pejabat yang menyuap rakyat. Bahkan 5 tahun hanya 25.000. Makanya hari ini kamu nggak usah kaget kalau banyak pejabat korupsi. Kenapa? Karena ketika pemilihan kamu juga mau milih gara-gara uang. Akhirnya mereka balik ke modal. Dari mana? Maling. Codot. Lo moga-moga Bupati Madiun selamat, amin. Dan alhamdulillah ini hujan. Hujan itu rahmat. Itu artinya apa? Kamu yang paling basah, insya Allah paling penuh rahmatnya Allah, amin. Basah duduk di lapangan tanpa lemek, insya Allah little body. Sini dikatal keleban wedi. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, saya ngaji sebentar. Nanti tanya jawab. Yang tanya tak kasih uang. Iki ana duitnya santai wae. Sopo sing ngomong hidup lonte mo? Nyoh kowe 200.000. Nah. Yo ora sampe melu-melu cangkemmu kene tok kono melu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Dialah Allah penolong kami. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah apa orang beriman bertawakal. Saya nggak mau hari ini Anda hidup penuh dengan overthinking. Anda terlalu banyak mikir yang enggak tentang masa depan. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Semuanya punya masa depan. Sekarang kalau kamu ngomong jadi orang yang paling gagal, Anda salah. Kalau kamu merasa menjadi orang yang paling hina, kamu salah. Kamu merasa menjadi orang yang tidak bisa sukses, kamu salah. Kalau soal itu, mohon maaf, sorry to say, kamu belajar dengan saya. Sekian banyak orang menghantam saya, menjatuhkan saya, memframing saya, membuli saya, termasuk cangkemmu toh? Orang pengen saya jatuh, orang mau saya hancur. Kenapa sampai hari ini saya masih bisa berdiri di hadapan kalian? Karena Allah nggak mengizinkan saya jatuh. Karena saya meyakini, saya berdiri, saya duduk, saya jatuh, itu bukan karena bulian manusia,
tapi karena kuasanya Allah. Saya kemudian teringat dengan satu cerita. Nabi Muhammad punya unta. Unta Nabi Muhammad juara, setiap kali berpacu pasti menang. Menjadi juara balapan unta di Jazirah Arab. Satu ketika, mohon maaf, untanya Nabi namanya Atba. Didatangi sama untanya orang Arab pedalaman, orang Badui. Orang Badui ini mengatakan apa? Boleh nggak unta saya berpacu balapan dengan untanya Nabi? Dijawab, boleh. Ternyata apa yang terjadi? Untanya Nabi kalah. Jadi ingat, yang pernah kalah tidak hanya kita, Le. Yang pernah jatuh tidak hanya awakmu. Yang pernah kalah tidak hanya dirimu. Yang pernah gagal tidak hanya dirimu. Nabi Muhammad untanya juga pernah kalah. Para sahabat kemudian mengatakan apa? Wah, ini nggak enak sama Nabi. Masa untane Nabi kalah karo untane wong Badui? Akhirnya mereka matur, Nabi mohon maaf, unta Nabi kalah sama untanya Badui. Apa kata Nabi? Apakah Nabi marah? Tidak. Apakah Nabi bersedih? Tidak. Apa kata Nabi? Haqqun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wadu'ah. Hak bagi Allah, sesuatu yang pernah dinaikkan pasti pernah mengalami kejatuhan. Sesuatu yang pernah tinggi pasti dia bisa rendah, dan sesuatu yang rendah pasti dia bisa tinggi. Itu artinya apa? Hari ini kamu yang pernah punya masalah apapun, cowok pernah ditolak cewek, pernah, Le? Pernah. Rupa-rupa ini kita. Ayo. Apalagi kasusnya umpamanya ibu-ibu yang merasa gagal ngurusi anak, suami yang pernah merasa gagal ngopeni istri. Semua orang punya jatah sukses dan semua orang juga punya jatah gagal. Ingat, hari apes itu tidak ada di kalender. Betul? Itu artinya, sebagai contoh saya, ketika kemudian saya dianggap jatuh, dibully mati-matian, kamu menertawakan saya. Ingat, yang berpotensi jatuh tidak hanya saya, kamu juga punya potensi. Kalau ketika saya dibully es teh waktu itu kamu tertawa, ingat, kamu juga punya jatah jatuh, saudara-saudara. Ayo, faktanya sekarang kamu mau teriak es teh, kamu tidak bisa move on. Bakule es teh wis sugih duwe-duwe 3 miliar. Pertanyaan saya, cangkemmu sing bully ento apa? Bakule es teh sugih, aku dadi wasilah ndadekke wong sugih, awakmu sing nyangkem ora ento apa-apa. Ayo. Silakan bully saya sepuas kamu. Saya tidak akan pernah kemudian mengingat apapun kata-kata darimu. Santai wae, Nduk. Yang mau saya katakan satu, semua orang punya jatah sukses, semua orang punya jatah jatuh. Bagi kamu yang jatuh, kamu harus optimis. Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Bedanya satu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang optimis, ono masalah le, deloken peluangi. Betul? Contoh, kenapa saya dulu berani masuk guyangan? Kenapa dulu berani masuk ke Kediri kae? Orang guyangan kan kene. Kediri kan ngendi? Semampir. Kenapa dulu saya berani masuk Doli? Kenapa saya masuk Sarkem? Bagi banyak orang lokalisasi itu masalah, tapi bagi saya peluang. Loh, kok bisnis gitu? Aku untung apa sangkong guyangan kok bisnis? Rumangsane lah aku mlebu guyangan oleh purel gratis ngono. Maksud saya peluang apa? Semua orang jauh, saya mendekat. Bagi orang lokalisasi itu masalah, bagi saya apa? Potensi bisnis. Melihat orang mabuk, bisnis apa? Bisnis dakwah. Dinggo ngaji. Kalau kamu merasa, oh bayaran, oh sorry le, aku rene ra dibayar Pak Bupati le. Pak Bupati sangka hotel rene numpang mobilku le, ngopo kowe?
Jadi Pak Bupati, orang kita itu nggak bisa ngatur mulutnya orang Pak Bupati. Makanya kenapa ada bahasa sudut pandang. Contoh, saya kan sukanya makannya pecel lele, pecel mediun di pinggir jalan. Begitu saya posting, komentar orang itu beda-beda. Orang yang senang dengan saya mengatakan apa? Wah, Gus Miftah sederhana banget. Sugih tapi mangannya pinggir jalan. Tapi bagi orang yang nggak suka dengan saya, komentarnya apa? Cie, 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 jatuh miskin, cie. Gitu. Kok gantian saya makan enak di restoran? Orang yang nggak suka dengan saya komentarnya apa? Wow, hasil jualan agama. Sing tak dol ki yo apa nih? Itu artinya apa? Kalau kamu pengen sukses, nggak usah fokus kepada pandangan orang lain, tapi fokuslah kepada diri sendiri. Kemarin apa? Quote saya yang viral kemarin, kata-kata yang terakhir yang viral kemarin. Saya bilang apa? Jangan fokus mengejar kupu-kupu, tapi fokuslah kepada kebunmu. Kalau kebunmu sudah bagus dan indah, kupu-kupu mana yang tidak mau singgah? Kue jomblo gini ki, ora baleni matamu baleni. Kudune mau rekam kat mau kok baleni. Masa baleni. Rasido nggak video rupamu. Kita nggak usah fokus untuk mengejar siapapun. Fokus kepada diri sendiri, Bu. Bu, kalau pengen hidupnya enak, nggak usah fokus dengan rezeki orang lain. Cukup dengan rezeki kita sendiri. Yang membuat kita tidak bahagia itu apa? Selalu saja membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Apa le? Tidak hanya pandiri, penggadean juga. Maka apa yang pertama? Yang pertama pengen saya sampaikan. Satu tadi, jangan overthinking. Overthinking itu apa? Yang tahu tak kasih uang, yang berani ngomong. Oh, adik kecil lagi. Ini kasih mic. Ini. Dia mau jawab overthinking itu apa? Dikasih mic. Namanya siapa, Dek? Cantik. Oh, namanya cantik. Garangan ayu loh. Mbak Cantik dari mana? Dari Pondok Pesantren. Pondok pesantren mana, Dok? Pondok Pesantren Miftahul Huda. Mana itu? Doho. Oh, Doho. Nggih. Kamu umur berapa? 14 tahun. Kelas berapa sekarang, Dok? Kelas 2 MTS. Cita-cita Mbak Cantik pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena pengen bisa mengobati keluarga, bisa mengobati orang-orang. Bisa nggak mengobati hatiku? Iya. Cantik. Non mati ketemu Mbak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Apa? Baleni mbahmu baleni. Mbak Cantik sekarang kelas 2 SMP. SMA. SMP. Apa itu overthinking? Berpikir negatif. Berpikir negatif. Terus apa lagi? Terlalu memikirkan yang enggak. Oh, kamu grogi ya ketemu aku ya. Jadi burine malah njaluk dihijab kok, Gus. Kamu jangan bercanda, nanti aku serius. Apa? Jangan bilang bunda. Terlalu berpikir yang berlebihan. Berlebihan. Kalau bahasa Jawa ini apa, Bu? Ngaruworo. Berpikir yang enggak. Tapi sorry Cantik, saya sama cewek nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Cie. Ya udah, tak kasih 400.000. Terima kasih ya. Kan santri. Yaudah genep 500.000. Sing lanang, overthinking ki apa? Gue sing tuwek iki. Ayo jenengan adek. Jenengan. Niku. Ana Kak, harus jawab kan. Dompetku. Tajukku duit ini. Itu, kamu berdiri. Berdiri, Pak. Siapa namanya? Oh, ini suaminya Cantik. Ya Allah. Sing duitnya. Agus.
Agus sinten? Agus Ismantoro. Agus, Agus. Pak Agus dari mana Pak Agus? Dari Mojopurno. Mojopurno? Nggih. Mojopurno niku pundi? Kecamatan Wungu. Wungu. Pak Agus tindak mriki kalih sinten? Iya, Mbak. Ki Mbak. Mun rabi napa dereng? Dereng. Dereng. Lah kalih Mbak Mas Agus. Lah kalih Mbak cantik apa purun apa mboten? Derek. Derek. Dereng. Sorry ya. Mas Agus sama Mbak cantik beda pemikiran. Kamu mikir cantik, cantik mikir aku. Iya. Mas Agus pekerjaannya apa Mas Agus? Jualan jajanan. Jualan jajanan. Nggih. Jualan jajanan. Jualannya di mana, yang dijual apa? Snack pot anu gopek, umu. Napa niku? Napa? Ciki-ciki. Oh, ciki-ciki. Hasilnya untuk apa? Kumpulne dikei aniku ku anu apa ya, Temen apa? rabi, Bu. Nggih rabi. Iya. Oh. Sehari hasilnya berapa Mas Agus? Kadang 200, kadang Hasilnya sehari 200. 200. 100. Nggih. Modalnya berapa itu dapat 100? Kadang modalnya 500. Modalnya 500, hasilnya 100. Nggih, kadang. Modalnya 500, duitnya balik 100 gitu. Luar biasa nih. Top Mas Agus nih. Mas Agus tinggal di rumah sama siapa? Sama orang tua. Orang tua. Nyun sewu, Mas Agus umurnya pinten? 31. 31. Mas Agus optimis nggak dengan hidupnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa optimis Mas Agus? Saya minat Gus Miftah. Oh, bisa melihat Gus Miftah. Kalau saya kasih uang untuk apa Mas Agus duitnya? Ngeslot matamu, ngeslot gitu. Kumpul ngeslot gitu. Dikumpul kan beri usaha malih. Untuk apa? Usaha malih. Untuk usaha malih. Nggih. Mas Agus nggak pernah sambat sama orang? Nggak pernah mengeluh? Mboten. Nggak pernah merasa gagal? Dan Luar biasa. disyukuri, Gus. Tuh, disyukuri. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Isin awake dhewe. Ada nasihat Mas Agus untuk saya. Tolong saya dinasihati. Mas Agus punya nasihat apa untuk saya? Gus Miftah siap sehat, sehat. Saya dinasihati. Itu kan doa. Nasihat untuk saya. Gus Miftah kayak anu sehat mentawahna. Buta warna? Anu tawah. Betawah. Apa? Tawahna. Oh, kuat. Kuat, mesti kuat. Hari ini siapapun yang mengeluh, Anda kalah sama Mas Agus. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Amin. Karena Mas Agus luar biasa, tak kasih modal 1 juta. Amin. Terima kasih Gus Miftah. Amin, makasih. Nggih. Coba, Wile, tanpa sambat. Dihitung. Mikirnya kurang mikir. Maksudnya aku ngapusi awakmu toh, Gus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Nggak usah kita berpikir overthinking. Nggak usah kita underestimate. Apa itu underestimate? Nggak percaya diri. Semua orang punya kesempatan sukses. Semua orang punya kesempatan kaya. Semua orang punya kesempatan maju. Kamu nggak usah pesimis. Gus, aku anaknya wong tani. Nggak ada masalah. Kamu hari ini pengen jadi orang besar. Aduh Gus, bapak aku petani. Kalian tahu, di kalangan NU itu dulu saya termasuk orang yang paling disepelekan. Kenapa? Bapakku kiai kampung. Gak ada yang nganggep, gak ada yang ngelirik. Dulu saya bilang sama Gus Mizan bilang sama saya, Gus itu banyak yang menyepelekan jenengan awalnya. Kenapa? Karena dianggap Gus kecil, anaknya kiai kampung, gak alim. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah anaknya kiai kampung tidak boleh sukses? Harusnya apa? Kalau melihat orang bodoh kayak saya dianggap sukses, kamu hari ini yang tidak merasa pintar atau kekurangan, kamu punya role model, kamu punya contoh. Ternyata menjadi orang sukses tidak harus alim, tidak harus pintar banget. Maka saya bilang, bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau atau tidak.
Faktanya apa? Miftah orang alim. Heeh. Miftah orang pinter. Heeh. Miftah naik kiai kampung. Heeh. Nyatane, alhamdulillah, saya tidak pesimis dan kamu bisa lihat ternyata saya nggak kalah sukses daripada mereka yang alim. Itu artinya apa? Kamu semua juga punya kesempatan untuk sukses. Santri kamu semangat dok. Aku anaknya kiai Gus. Untuk sukses tidak harus menjadi anaknya kiai, betul? Aku bingung malah dinyak neng pati. Halah Gus, saya gimana akeh kiai sing asusila. Murid itu tengi cangkemmu. Ira ngono kuwi bahasane iki lho. Saya minta Anda objektif. Kalau di kampus ada dosen asusila, yang disalahkan cuman dosennya. Kalau di sekolah ada guru asusila, yang disalahkan hanya gurunya. Kenapa kalau di pesantren ada kiai yang asusila, yang disalahkan kok pondok pesantrennya? Kenapa kalau di pondok pesantren ada asusila, yang disalahkan kok NO-nya? Nggak ada urusan dengan NO-nya, nggak ada urusan dengan pondok pesantrennya, tapi semata-mata kesalahan kiainya. Jangan gara-gara perilaku satu kiai, kamu menghina pesantren secara keseluruhan, tidak fair. Termasuk neng pati. Saya ditanya, gimana Gus? Saya nggak urusan ini kiai atau dukun. Kalau dia terbukti bersalah, tolong polisi, hakim, jaksa, hukum seberat-beratnya. Setuju? Saya ki ngene le, kowe nakal gitu. Sing tak duit ki mau mamane. Saya ki nakal ning guyangan. Sing dosa mung cah iki tok. Dia nggak punya beban sosial. Tapi kalau yang salah kiai, dia satu, mempermalukan marwah kiai. Dua, membuat malu marwah pesantren. Tiga, membuat malu marwah Nahdlatul Ulama. NO. Saya nggak mau yang perilaku cuma satu orang yang disalahkan NU, nggak fair dong. Yaudah le. Yang salah bukan pondoknya, yang salah bukan pesantrennya, bukan NU-nya, tapi oknum kiai ini yang bosok bajingan. Delogo. Kowe ngopo ngomong delogo? Nyoh, 200.000. Nubrok iki lho. Wis ngomong kowe. Sorry aku nggak lihat. Nggak usah underestimate. Tapi juga jangan overconfident. Apa itu overconfident? Saya ngerti ngacung. Overconfident. Siapa berani jawab? Ibunya ke. Ibu iki lho. Ibu iki lho. Sing kuru iki lho. Lemu ding kok kuru. Ya, sebentar. Kepedean bukan? Kamu berdiri. Oh, berdiri. Gak mau ah. Oh, kamu pede aja. Orang segini banyak yang masuk surga pertama kali pasti mbaknya. Kenapa? Karena orang masuk surga itu bergantung amal baiknya dan timbangannya. Mana? Oh, timbangan amal bukan timbangan berat badan. Sorry. Mbak siapa namanya? Zirli. Firly. Zirli. Zirli. Nggih, Mbak Zirli udah menikah? belum. Oh, Agus, jejer Pak ya. Mbak Zirli saking pundi Mbak Zirli? Dari Ndolopo. Oh, Ndolopo. Sudah bekerja? Sudah. Kerja apa Mbak Zirli? Jualan minuman. Oh, jualan minuman. Es teh? Bukan, Oh, es cendol. bukan. Apa? Es cendol. Es cendol. Oke. Overconfident itu apa Mbak Zirli? Kepedean bukan. Kepedean. Terus pengertiannya gimana? Overconfident itu. Terlalu apa? Terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri, terlalu yakin, Benar. sehingga meremehkan semuanya. Sesuai kepribadian. Sesuai kepribadian. Ya. Yaudah, tambahan modal es cendol 500.000. Alhamdulillah. Oh, Mbak Zirli. Gak usah overconfident lah, biasa-biasa saja. Maka antara overconfident dengan apa tadi? Underestimate, itu yang tengah-tengah saja, Le. Urip ono kolone percaya diri, juga ada kalanya tahu diri. Kan begitu, Bu?
Ada kalanya percaya diri, ono kalane tahu diri. Coba sebelum saya lanjutkan, kita harus mendengar sambutan dari Bapak Bupati. Bapak Bupati, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bupati. Maksimal 5 menit. Pak Bupati, ini Pak Bupati. Begini. Monggo Pak Bupati. Mic-nya mana mic-nya? Monggo Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah mabadu. Yang ingkang kula hormati panjenenganipun Gus Miftah, luar biasa. Staf khusus Pak Presiden, ini luar biasa bagi Kabupaten Madiun dihadiri orang terdekatnya Pak Presiden. Tepuk tangan untuk beliaunya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa membimbing kita semua. Yang saya hormati para alim, para ulama, Forkopimda Kabupaten Madiun dan seluruh hadirin di majelis yang hadir di lapangan Dolopoin ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu membawa kita semua. Salam dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan Pak Bupati, sahabatnya mohon nanti izin sebentar Pak Bupati. Ini saya tahu-tahu Mas Raffi Ahmad video call. Mas Raffi, ini jamaah kita di Madiun, disapa. Ini Pak Bupati. Siap, Mas Raffi. Disapa dulu jamaahnya, penontonnya Ini lagi doa bersama di sini untuk Indonesia Assalamualaikum masyarakat Madiun. Mohon doanya untuk kita semua supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita selalu diberkahi, dilindungi. Amin. Nanti insya Allah saya kapan sama Gus Miftah, kalau diizinkan saya datang ke Madiun. Siap. Kita tunggu Mas Raffi ke Madiun. Oke, nanti habis ini aku telepon. Siap. Assalamualaikum, makasih Gus. Iya, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sebentar, di sapa terakhir sebelum Ya, assalamualaikum. Mohon doanya juga buat saya, buat Nagita, buat anak-anak agar sehat terus. Amin. Assalamualaikum Madiun, sampai ketemu. Makasih ya. Matur suwun, luar biasa kita sudah berkomunikasi dengan canggihnya teknologi. Berikutnya, pertama kami sampaikan terima kasih mewakili pemerintah Kabupaten Madiun atas rawuhnya Gus Miftah, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi Kabupaten Madiun dan Kabupaten Madiun bisa menjalankan visi misinya untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Kedua, kita mohon doanya karena Kabupaten Madiun yang memberangkatkan jamaah haji sebanyak 457 orang di bawah bimbingan beliaunya Kiai Haji Ahmad Misan Basari. Mudah-mudahan para jamaah haji khususnya dari Kabupaten Madiun selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan wajib dan sunahnya dan juga rukunnya sehingga pulang menjadi haji yang mabrur. Terakhir kami selalu minta doa kepada panjenengan semua, mudah-mudahan para leluhur kita selalu diberikan rahmat dan hidayah, ditempatkan di surga Allah SWT. Terakhir kami minta seluruh masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Siap nggih? Karena dengan guyub rukun insya Allah kita bisa membangun Kabupaten Madiun dengan baik. Dan terakhir kami minta bimbingan Gus Miftah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Mekaten ingkang saged dalem aturaken santen gulone klapa cekap semanten atur kawula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bupati. Ini lho, Bupati tahu diri. Ngerti nyumbangnya ra oke-oke, sambutannya ra suwe-suwe. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. 1, tidak boleh overthinking. 2, tidak boleh underestimate. 3, tidak boleh over confident. Kemudian apa? Tatap masa depan.
Tadi saya sampaikan, katakanlah musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Di mana-mana saya bilang, saya bisa sukses, kamu bisa sukses. Apalagi kalau percaya dengan kun fayakunnya Allah. Karena malam hari ini hujan Anda tak bertahan. Yuk kita baca kun fayakunnya Allah. Semoga semua yang hadir mendapatkan kun fayakunnya Allah. Tolong dijawab dengan keras. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Kalau kun fayakunnya Allah terjadi, gak ada yang bisa menolak kekuasaan Allah. Allah besar, kita kecil. Allah mampu, kita tidak mampu. Allah maha tahu, kita sok tahu. Maka nyuwun sewu, yang dikatakan Pak Bupati tadi benar. Di saat bangsa Indonesia hari ini membangun, yang dibutuhkan oleh negara hari ini cuma satu. Apa? Rukun, akur. Tadi Pak Bupati bilang, Gus Miftah orangnya Pak Prabowo pasti nggak pernah ngeritik Pak Prabowo. Siapa bilang? Saya banyak ngeritik MBG. Karena bagi saya MBG itu bagus, tapi kadang-kadang pelaksananya di bawah kurang bagus. Betul? Maunya Pak Prabowo program itu apa? Menyelamatkan perutnya anak-anak miskin supaya mendapatkan gizi yang baik. Tapi pelaksanaannya di bawah banyak SPPG yang ngawur. Lebih mengutamakan untung daripada gizi. Nah, coba SPPG di daerahmu diawasi. Lihat kamu datang ke sana, tunjuk mereka. SPPG, ingat ini uangnya rakyat, bukan uangmu. Ini untuk gizinya anak, bukan gizinya ndasmu. Betul? Programnya baik nggak? Baik. Tapi sing nglakoni kadang-kadang kurang baik. Sopo sing ngomong bajingan mau? Nyah, 200.000. 300 nyah. Untung sing ngomong bajingan kowe. Sing ngomong aku kan viral lagi. Saya tadi bilang sama Pak Bupati, program-program presiden yang baik ini, presidennya baik, rakyatnya ayo doakan. Makanya kenapa saya meluncurkan satu program namanya Peluk Indonesia. Bisa dibantu Mas Pulung? Bisa dibantu nggak yang kemarin saya tampilkan di... Bukan, ini. Saya punya program ini. Peluk Indonesia, beda iman saling menguatkan. Saya minta VT-nya. Indonesia, beda iman saling menguatkan. Tepuk tangan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, ayo pemerintah membangun. Salah dikritik kita awasi bareng-bareng. Tidak hanya MBG, Koperasi Merah Putih, program apapun. Tapi ingat, jangan hanya nyinyir tanpa solusi. Betul? Saya selalu menempatkan diri saya wani milih, wani nagih. Saya dulu milih Pak Prabowo dan saya akan mengawal janji-janji kampanye Pak Prabowo. Itu fair. Ya. Kalau salah, ya kita kritisi. Kalau benar kita dukung. Jangan kalau salah dikritik, kalau benar nggak pernah diapresiasi. Nah, mungkin hari ini ada yang mau memberikan masukan, kritikan, atau apapun kepada pemerintah. Yang berani silakan. Nanti kita rekam, kita kirim ke Pak Prabowo melalui Seskap Teddy. Kalau masuk ke saya, pasti bisa masuk ke Presiden melalui Pak Teddy. Ayo, yang mutu, ayo, mana Mas Pulung, dibantu, sebentar, gantian. Ini yang Mas Pulung ini dulu, mana? Nanti ditunjuk saya di belakang, saya nggak tahu siapa yang dipilih. Siapa namanya? Nama saya Eka. Mbak Eka dari mana? Dari Geger. Geger? Iya. Ini Geger. Sini Gus. Sini. Oh sini, Geger sini. Iya. Udah punya suami Mbak Eka? Insya Allah bulan depan nikah. Amin. Kerja apa Mbak Eka? Saya admin gudang. Gudang apa? Cabangnya Coca-Cola. Oh, coca-cola. Apa yang mau disampaikan Mbak Ika? Gus mau pertanyaan atau masukan? Mau bertanya. Mau bertanya, tanya apa? Kan banyak lulusan S1. Mm-mm. Nah itu kan yang fresh graduate
itu melamar pekerjaan, tapi banyak perusahaan yang harus memiliki pengalaman kerja. Nah, itu kan pengalaman kerja itu kan dapatnya kan dari bekerja. Nah, itu solusinya gimana nggih, Gus? Apakah bisa Sementara belum bekerja sudah dimintain pengalaman. Ya. banyak Gimana seperti dapat itu. pengalaman kalau tidak bekerja? Ya. Sementara bekerja harus mendapatkan pengalaman. Ya. Sementara pengalaman harus bekerja. Terus itu nanti solusinya gimana dan apakah bisa disampaikan ke Menteri Ketenagakerjaan? Menteri Tenaga Kerja niki saiki sapa ta lali aku. Yus kok tak omongke, Nduk. Tak senenen ngomongin ku. Jadi gini ya. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kalau seandainya saya punya air setengah gelas, itu kamu membacanya bagaimana? Saya tanya semuanya. Kalau sini aku njaluk air mineral, isinya separuh. Nah, isinya separuh. Saya mau tanya, kalian cara membacanya ini gimana? Nah, ini. Ini kan Mbak Ika. Ini kamu cara membacanya bagaimana? Hah? Hanya separuh atau masih separuh? Masih sisa separuh. Masih separuh. Sisa. Orang yang mengatakan hanya, itu dia pesimis. Karena yang dilihat adalah kosongnya. Sementara orang yang mengatakan masih, itu orang optimis. Kenapa? Karena yang dilihat adalah sisanya, isinya. Orang yang mengatakan hanya separuh, dia yang dilihat adalah kosongnya. Sementara orang yang mengatakan masih separuh, dia melihat isinya. Kamu jangan pesimis, optimis. Kalau hari ini orang bekerja harus mendapatkan pengalaman terlebih dahulu. Satu sekarang solusinya. Gak usah melamar kerja tapi menciptakan kerja. Toh sekarang orang di hadapan kamera jualan jadi affiliate. Dapat duit. Tapi tetap jaga etika. Jangan gara-gara ngejar paus, buka titik dong. Oke. Kan aku jadi ingin lihat. Jaga etika. Artinya apa? Hari ini menjadi kesempatan bagi orang yang kreatif. Saya nggak mau kita itu hanya ketergantungan mencari pekerjaan tapi tidak bisa menciptakan peluang. Dok, saya punya prinsip. Kalau kita tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Bapakku kere banget loh, mbokku kere banget. Dulu masuk kampungku, itu 2-3 jam gak ada aspal. Masa kecilku belum ada listrik. Makanya begitu lahir, sentir, dadi nireng kaya aku. Umpama zaman sakmono wis musim listrik, mungkin aku putih. Aku mbiyen mung sentir, turu ning langgar kancane sentir, ublek tangi turu irunge ireng kabeh. Sing tua-tua mesti ngerti iki ya. Nggih napa mboten, Bu? Lah sing cilik-cilik niki ra ngerti le. Dadi lak sangune ublek, ning kene jenenge apa ning kene? Bukan lilin, sok generasi lilin loh. Ublek. Kuwi ngaji nganggo ublek. Minyak tanah. Turu ning masjid kancane kuwi le, irunge alanges tok. Tapi ternyata apa? Ketika kita punya keyakinan, punya kreativitas, bapakku nggak pernah le, kue kudu dadi wong sukses, ora. Contoh, hari ini kita nggak mau bersaing gara-gara apa? Kadang-kadang Gus, kayak kita jualan, baru laku dikit, sudah saja dijiplak sama orang lain. Tak ceritain dong. Mbokku dulu, ibuku itu jualan marning. Marningnya enak laris, tangganya datang. Bu, boleh tahu nggak resepnya apa? Bagi semua orang mengatakan apa? Pasti nggak dikasih tahu. Ibu saya ngasih tahu resepnya ini, caranya begini, gorengnya begini. Pembantu yang bantu ibu saya bilang begini, Bu, kalau resepnya dikasih, nanti orang itu berpotensi nyontoh jualan kita loh. Apa jawaban ibu saya? Apa jawaban ibu saya? Apa? Bahasa ilmiahnya begini. Strategi bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipaste. Semua orang punya rezeki masing-masing. Artinya apa? Sekarang bonus demografi, kakean uang. Ini potensi. Potensi apa? Oh, berarti saya harus jualan. Saya harus begini, harus begini. Itu artinya apa? Pemerintah kita tagih janji-janji kampanye untuk membuka lapangan pekerjaan.
Tetapi kita juga harus kreatif membuka lapangan pekerjaan. Bekerja tanpa mengandalkan siapapun. Itu baru keren. Tepuk tangan untuk Mbak Ika. Nah, kamu mau menikah? Yaudah, modal nikah 1 juta. Modal nikah. Calon suamimu kerja apa? Sopir Gus. Gak apa-apa supir, sementing halal ya nduk ya. Iya, Gus. Terima kasih Gus. Sama-sama Mbak Ika. Ki apa anak kecil ini? Konser Gema Merah Putih, Bapak Prabowo presidenku, Gus Miftah idolaku. Indonesia adil, makmur, rukun, cinta, damai. Semoga Bapak Prabowo sekeluarga sehat, panjang umur, menjadikan rakyat makmur. Bapak Prabowo saya pengen menyanyi di Istana Negara lagu Sabar. Emangnya kamu bisa nyanyi? Di sini, kamu bisa nyanyi sini. Sini, naik sini. Suaranya bagus, naikkan sini. Anak-anak band mana? Wih, turu wae kerja. Wow. Sini, minta mic. Lalu sepatunya sayang. Dia bisa nyanyi, katanya lagu Sabar. Oh banyak. Mic-nya mana mic-nya? Saban ini mau turu iki niat kerja apa ora? Jangan. Namanya siapa sayang? Dava. Mas Dava kelas berapa? 5. Umur berapa tau kamu? 11. Mau ini Mei tanggal 26 ini mau 12. Mau 12. Nggih. Kamu bisa nyanyi? Bisa. Lagu Sabar tuh lagunya siapa? Lagunya Mas Sadewo. Mas Sadewo. Nggih. Sadewo. Sabar. Nggih. Sabar ya Lia? Nggih. Kowe nyanyi ini kapan? Pun Yo sabar wae, sabar wae. Mas Sadewa, bapakmu kerja apa nak? mainan. Oh, mainan? Bapakmu suka main-main? Boten. Hah? Bakal mainan ten. Oh, bapak mainan, tapi bapaknya seneng main-main. Kalau ibu kerja apa sayang? Boten ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau Mas Dava, cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Oh, polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Biar menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Umpama kowe dadi polisi, Nggih. terus bapakmu maling. Nggih. Umpamane. Kira-kira mau tangkep apa ora? Nggih. Bapakmu tetep ditangkep. Nggih. Hebat. Polisi ki ngene iki, ora meh kancane dislametke. Amargi duwe salah. Kenapa? Amargi duwe salah. Walaupun bapaknya sendiri kalau salah tetap ditangkap. Nggih. Wow, kalau polisi sekarang gimana menurutmu? Nek napa niku nek enten acara ngoten niku mesti nememi pun acarane napa lancar ngoten niku biasanya langsung mantuk. Oh. Acaranya lancar, polisi langsung mantuk. Polisi juga manusia, ya ono bener ya ono salahe. Wis biasa. Lak bener ayo didukung, lak salah ayo dikawal, kritik bareng-bareng dibenerke ya ya. Ayo sabar. Tepuk tangan untuk Mas Dava. Mas Dava, Nggih. kenapa kamu pengen nyanyi di Istana Negara? Dan kenapa lagunya kok Sabar untuk Pak Prabowo? Kenapa? Pengen terkenal. Oh, pengen terkenal. Ya ora apa-apa tuh cita-cita kok. Kita doakan Dava terkenal. Viral. Rezekinya banyak. Dan bisa nyanyi di Istana Negara. Ada pesan untuk Pak Prabowo saya? Nanti tak sampaikan ke Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo sehat selalu. Amin. Apalagi? Supaya Pak Prabowo juga sabar gitu ya menghadapi semua keadaan. Nggih. Terus apa lagi? Semoga rakyat Indonesia maju. Amin. Semoga masyarakatnya rukun. Amin ya Allah, amin. Apalagi nak? Dan semoga keluarganya lancar terus rezekinya. Amin. Oke, sekarang Mas Dava, kalau tak kasih uang mau beli apa? Mau renovasi rumah. Oh.
Rumahmu kenapa? Diejek-ejek temen katanya mau roboh. Kenapa? Kenapa? Katanya mau roboh. Rumahmu di mana? Rumahnya Sareng. Terus diajak teman-temannya gitu. Nggih, Oke. Rumahnya jauh dari sini? lumayan. Lumayan jauh. Nggih. Yaudah. Kamu malam ini kata kasih uang. Nanti minta rekeningnya. Ya. Nggih. Nanti rumahnya direnov dikit-dikit. Nanti Gus Miftah transfer 20 juta. Ya. Seneng gak? Seneng. Ya. Nggih. Nanti rekeningnya dikasih. Kamu kesini sama siapa? Sama ibu sama ayah. Sama ibu sama ayah. Iya. Ya, nanti itu ya. Nanti rekeningnya dikasih orangnya Gus Miftah. Nggih. Enggak lama-lama. Besok Senin tak transfer 20 juta untuk Mas Dafa Oke. dan keluarga. Tapi bener untuk renovasi rumah ya. Oke. Nanti kamu foto dulu rumahnya. Oke. Setelah jadi kirim lagi fotonya ke Gus Miftah. Nggih. Tepuk tangan untuk Dafa. Nah. Udah. Tuh, sama. Alhamdulillah. Rezeki orang nggak ada yang tahu ya. Alhamdulillah, seneng saya. Ayo sebelah sini ayo ngomong lagi. Kok malah jadi melo begini saya? Ada. Mana saudara-saudara yang mau dipilih ini mana saudara-saudara? Sing paling susah ngacung. Susah kabeh. Yang mana? Sing di. Ya udah sana. Sing milih bukan saya, pokoknya sing milih. Kuwi ora wedok kabeh sing dipilih lanang barang ngono. Codot di panitiane iki. Ayo sing ngene engko aku njaluk kene sing tuwek ngono. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan sebelumnya nama saya Abil. 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 Iya. Namanya Abil siapa? Farhian Nabila Oh, Asman. Abila engkau berada di sini. Gitu. Mbak Abil dari mana? Saya dari Ngawi. Oh, dari Ngawi. Iya. Kamu kancane Deni. Oh iya, tetangga Kartonyono saya. medot kabel Iya. Kamu kerja di mana Mbak Abil? Kebetulan saya habis sidang skripsi nih, belum Oh, habis kerja. skripsi. Iya. Kuliah di mana? Di Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. Fakultas apa kamu? Hukum. Hukum. Iya. Jurusannya? Ilmu hukum. Ilmu hukum. Iya. Cita-citanya pengen jadi? Insya Allah kalau diridhoi jadi hakim. Oh, hakim. Hakim. Kue nyidang. Sing mau sidang mbokmu dhewe salah. Nah. Kira-kira mau hukum apa orang mbokmu? Kalau terbukti salah ya pasti dihukum, Gus. Ya, itulah kata calon hakim. Kata calon. Kalau sudah jadi, itu pengingat-ingat bagi kamu. Harus konsisten antara sebelum dan sesudah jadi hakim. Ya, siap. Nah, apa pertanyaannya Bu Hakim? Jadi bagaimana menurut Gus Miftah kalau ada seseorang yang sebelumnya telah banyak memberikan kontribusi untuk negara, terus memberikan jalan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, lalu saat masuk ke pemerintahan membawa banyak inovasi, tapi justru setelah selesai menjabat dia terseret kasus besar. Nah, pertanyaan saya, apakah hal seperti ini bisa membuat orang-orang yang baik dan tulus mengabdi kepada negara jadi ragu untuk terjun ke pemerintahan? Seperti itu, Gus. Aku ngerti, mesti arahmu neng Nadim. Saya ingin nih, kalau sebagai hakim, kamu sebagai hakim, vonis apa yang kamu berikan kepada Nadim? Ayo, kowe. Kan kamu hakim nih, kamu yang ngadili si Nadim. Terus kamu banyak pertimbangan. Oh, menurut kamu ini baik atau salah atau buruk atau benar? Menurutmu bagaimana? Kalau melihat kasusnya dari Pak Nadim ya Gus, karena
buktinya masih kurang, jadi seharusnya tidak didakwa seperti itu. Bapakmu Gojek ya? Enggak, Oh, Gus, enggak. enggak. Terus? Ya, menurut saya belum terbukti aja sih. Belum terbukti. Iya. Jadi begini ya, ngomong keadilan, ngomong hukum itu. Banyak orang mengatakan Pak Prabowo nggak adil. Hanya dari kasusnya Pak Nadiem umpamanya. Jadi kasus hukum, jangan kemudian kita yang nggak paham hukum ikut-ikut komentar. Satu, kalau ada orang menganggap Pak Prabowo tidak adil, justru penegakan hukum di zaman Pak Prabowo Anda lihat. Koruptor-koruptor banyak disikat, walaupun juga banyak muncul koruptor-koruptor baru. Betul? Coba, kayaknya dulu nggak pernah ada deh. Presiden nyita uang di Kejaksaan Agung puluhan triliun dipamerkan di hadapan rakyat, kemudian dimasukkan ke pendidikan dan lain-lain. Nggak pernah ada. Artinya apa? Ayo kita lihat bareng-bareng. Kalau memang menurut rakyat Indonesia Nadiem ini tidak salah, ayo kita kawal. Kita lihat. Gunakan kekuatan netizen untuk mengawal itu. Jangan hanya membuli Gus Miftah soal es teh. Ayo kita awasi itu pengadilannya Nadiem. Betul. Sekarang saya mau komentar apa, Nduk? Toh komentar saya juga nggak akan ngaruh apapun. Tapi saya punya prinsip soal penegakan hukum. Nabi ketika ditanya, apa beliau bilang? Kalau seandainya lau anna Fatimah binti Muhammad syarraqat laqata'tu yada. Kalau seandainya Fatimah binti Rasulullah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Itu begitu adilnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Polisi, jaksa, hakim harus seperti itu. Jangan tebang pilih. Maka kita lihat kira-kira besok putusan untuk Nadiem seperti apa. Kalau memang dia kemudian nggak salah tapi divonis berat, saya yakin alam akan melawan. Termasuk salah satu alam siapa? Ya jenengan calon hakim. Jadi kalau saya disuruh komentar, saya nggak tahu ini benar apa salah karena saya bukan praktisi hukum. Tapi yakinlah penegakan hukum di zaman Pak Prabowo ini, saya yakin luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Hakim. Ini kalau saya ngasih uang hakim, gratifikasi apa enggak? Kan belum jadi hakim. Oh kan belum hakim. Biasanya 500-nya. Yuk sing tuwek. Yang tua gitu loh. Yang tua mana ibu-ibu tua apa bapak-bapak tua itu loh. Sing tuwek banget. Sing butuh banget tuwek. Mana? Itu mbahnya itu mbahnya yang mbah ini kok. Insyaallah simbah-simbah kademen gitu masake gitu ya Allah. Kayak mikir no. Kamu kesana aja jangan kesini kasihan. Sebentar tumbahnya itu loh. Tumbahnya itu. Diranting aja miknya, kamu gak usah ngidak-ngidak uang, diranting gitu. Diranting. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam. Paring asma Mbah sinten? Mbah Sermi. Mbah Sarimi. Sermi. Oh, Sermi. Nggih. Mbah Sermi daleme pundi? Gua mlilir. Pundi? Mlilir. Mike mboten teng irung tapi teng tutuk. Nah, maksudnya ngene, Sirmi, ngene kan ora ngerti aku. Pundi daleme Mbah? Mlilir. Milir. Tasik Milir toh? Milir. Tasik kagungan kakung garwa. Tasih. Nyuwun sewu. Mbah Sirmi yuswane pinten? Umurnya? Swidak pinten? Swidak pas. Nggih. Swidak sejatine wis wancine tindak. Nggih. Tindak ngaji. Amin. Nyuwun sewu, Mbah Kakung nyambut damel. Pun yuswane pun sepuh. Pinten Mbah Kakung yuswane? 80. Nggih. Lah Mbah Sirmi sakniki nyambut damel napa? Ngopeni putu. Ngopeni putu. Nggih. Untuk sehari-hari saking pundi? King Tegilan. Hah? Tegilan. Tegilan? Nggih. Oh, Tegalan. Tegalan nandur napa Mbah Sirmi? Pantun. Pantun. Tasih iso nandur jenengan? Tasih. Ngoten iki saged tasih? Tasih. Mundur ini iki?
Nggih, Boyoke mboten lara? mboten. Tenan, Mbah. Estu. Nggih macul barang. Nggih, Nggih ndawut barang. nggih, Nggih matun barang. nggih garuk napa? Nyangkul, garuk. Nggih. Tepuk tangan tuh Mbak Sirmi. Lho, 7 tahun lho. Luar biasa. Kebone ombo mboten tegalane. Ya, Wiar. Wow, 1000 hektar. nggih, mboten. Saniki betah nopo teng dalem? Ku sehari-hari. Nggih, momong putu. Mboten sing dibetahke nopo teng dalem sehari-hari Nggih, untuk blonjo. Oh, blonjo. Nggih. Damel tumbas nopo? Tumbas lombok. Lombok. Nggih. Tumbas Kok beras. berarti teng dalem anune lawe mung lombok tok? Nggih. Sebulan betah lombok berapa kilo? 20 kilo. Selawe kilo. Iki wajib, iki wargane Pak Bupati iki piye iki? Sebulan kok selawe kilo ora mules wetenge kuwi. Mboten. Buatan. Mboten. Berarti Mbah Sirmi seneng sambel. Nggih. Seneng sambel. Menurut Mbah Sirmi pecel Madiun sing paling enak pundi? Gua. Eh? Gua. Medion. Gua. Nggih. Nggih pun. Tambal tumbas lombok tok nggih. Nggih. 100 cukup. Cekap. Oh, cekap. Cekap. Ya mergo nrimo ya 500 lah. Lombok. Mbak Sirmi. Terima kasih, Gus. Kula juga- Mugi-mugi panjang umur. Amin. Napa malah dongane? Nambah napa meneh? Pandak mendak rezeki. Amin. Tambah bojo. Amin. Tambah bojo piye? Kok iso ngomong tambah bojo ora? Ra sido 500 tak no? Mosok tambah bojo? Ya 700 wae kok. Alhamdulillah. Kalian. Matur nuwun, Gus. Nggih. Mugi-mugi panjang umur. Nggih. Sehat walafiat. Amin. Mugi-mugi barokah, Amin. barokah. Tambah bojo. Mboten. Oh, mboten. Napa duwe putu sing ditawake teng kula? Nggih. Nggih. Ada ya Allah, pitulungan, 700 nyo ada Mbak Sirmi nika. Amin. I love you, Gus. Jangan kepisik juta. Makan Gus. roti, minumnya susu. Sirmi, I love you too. Roti. Oh no, Mbak Sirmi. Mbak ngene barang apa ya gila-gila. Mbak Sirmi. Dalam. Muah. Gua padamu, Gus. Ya, aku juga padamu. Sing balanang, sing sepuh. Sepuh, balanang sing sepuh. Mbah Lanang, Mbah Kakung, sing sepuh banget. Gus, niki lho. Niki lho, Gus. Eh? Niku. Pundi? Oh, niku nggih niku, mburi kamera niku, sing sepuh niku. Ah, niki mbae niku. Ah, sarunge klebus lho ngantian. Iki ketoke bojone Sirmi iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu, Mbah. Mike dijedake. Mboten usah diotak-atik kaya mikrofon masjidmu. Mbah sinten namine? Darman, Mbah Darman. Tangane ampun ngeten-ngeten to. Mbah Darman saking pundi daleme? Pacar Kebon Sari. Kebon Sari. Paring yuswane pinten? Umure pinten? Swidak gangsal. Sudah gangsal. Tasih kada bojo? Tasih. Pundi? Oh, ini. Garwane jumeneng sareng. Ah, ben mesra. Makin teng kamera saya. Mbah Putri jumeneng. Masya Allah. Mbah Putri namanya sinten? Sinten Mbah Putri? Jumina. Dulu yang jatuh cinta duluan. Nah, Mbah Jumina napa Mbah? Siapa lanang? Mbah Darman. Dulu yang jatuh cinta Mbah Darman apa Bu Jumirah riyen? Sareng-sareng. Oh, sareng-sareng. Mbah Darman kali Bu Juminah mun rabi pirang tahun? Udah nikah berapa lama?
82. Tahun 82. Berarti sudah 43 tahun. Wow. Pernah bertengkar mboten? Mboten. Iki lho, ana wong takon karo wong malah tutupi bakul es teh iki lho. Dengan santainya ini iki bakule. Ketoke cah iki pengen tak pisu ben viral meneh ketoke. Mbah Darman nyuwun sewu, nyambut damel napa? Buruh tani. Buruh tani. Menawi Mbah Juminah? Napa? Sami mawon. Oh, sami mawon. Putrane pinten Mbah Juminah? Mbah Darman? Gangsal. Gangsal. Tasik teng dalem napa pun pisah-pisah? Sampun pisah. Sampun pisah. Kita sih setunggal. Tasik tunggal. Pun, kula sing takon. Resep awet pernikahan kados Mbah Darman kali Mbah Juminah napa? Ben awet napa resepe? Terima kalian sabar. Oh, nriman. Cobi bojone dirangkul kula pengen ngerti. Amin. Ya Allah. Bu Juminah, Mbah Juminah ngapunten. Cobi Mbak Kakung disun. Ya Allah. Dunia milik mereka berdua, kalian ngontrak. Insya Allah. Mbah Darman nyuwun sewu. Teng dalem betah nopo? Sing untuk sehari-hari betah nopo? Mbah Darman tahun niki korban mboten? Dereng saged, Mas. Dereng saged korban. Dereng saged. Wedhus teng Madiun regane pinten? Sing layak untuk dikorbankan. Sekawan, Mas. Bro? Sekawan. 2,5. Oh 3. Gempon, Mbah Darman kula aturi 3 juta untuk korban. Mungkin korban atas nama Mbah Darman, nggih. Amin. Kerso. Matur suwun, Guys. Nggih. Jenengan kula aturi 3 juta. 3.500.000, sing 500 nggih sangu, sing 3 juta damel korban atas nama Mbah Darman nggih. Amin. Aku dihitungke duit ki ngono lho, kesel aku ngitung duit. Mbah Darman. Halo. Benjang korban nggih. Nggih. Seneng mboten? Teman, Mas. Areman, benjang wedhuse teng akhirat tumpaki kalian Mbah Juminah nggih. Amin. Amin. Kula dongake napa kula? Yes. Angsal bojo Madiun. Mugi-mugi Gus Neta diparingi sehat. Amin. Diparingi kesabaran kalian Gusti Allah. Amin. Diparingi ngapunten sedaya kalapatanipun. Amin. Semoga diampuni segala salah dan dosanya. Oh ya aku wis mati. Ras. Sekalian mawon. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma khtimhu bi husnil khatimah. Coba sebelum saya kasih uang korban, pelukan dong Simbah. Berpelukan berdua kali Mbah Juminah. Ben belajar sing nom-nom niki. Ya Allah. Kele, 3 juta untuk beli korban, 500 sanggup mulih nggih. Insyaallah. Tepuk tangan untuk Mbah Darman. Suwenang kula. Matur suwun. Matur nuwun, matur nuwun. Wis jam piro iki? Wah, wis setengah 11. Ayo selawatan. Kene ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Boleh berdiri nggak apa sekarang?